Pada segmen kali ini kita akan berikan perhatian pada satu pokok di dalam manajemen dan leadership atau leadership management yang terkait dengan manajemen konflik atau penyelesaian masalah. Manajemen konflik sebetulnya secara sederhana apa yang dimaksud dengan konflik atau masalah di dalam sebuah dinamika organisasi itu. Masalah itu bisa dimengerti dengan sebuah pengertian adanya atau terjadinya sebuah kondisi normal ke kondisi yang abnormal. Terjadinya perubahan dari kondisi yang normal kepada kondisi yang abnormal. Yang di dalamnya itu terkait dengan seluruh organ organisasi itu, terkait dengan orang-orang yang ada di dalam konteks kerja itu sendiri. Dalam hal ini memang ada perhatian khusus yang mesti diberikan terutama kepada para pemimpin pengelola, yakni bahwa seorang pemimpin itu harus mampu untuk mengumpulkan sebanyak informasi yang terkait dengan munculnya masalah itu. Demikian juga kemampuan untuk menjelaskan masalah dengan interpretasi, dengan penafsiran berdasarkan data-data yang cukup. Jadi kemampuan untuk menjelaskan masalah dengan penafsiran terhadap masalah itu berdasarkan data-data yang cukup. Itulah sebabnya penting sekali untuk mendapatkan informasi seluas mungkin, seimbang mungkin yang dikaitkan dengan permasalahan itu sendiri. Nah, apa yang menyebabkan timbulnya masalah atau faktor-faktor apa yang bisa memunculkan adanya masalah? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan munculnya masalah. Misalnya adalah misunderstanding atau pengertian yang salah atau pengertian yang keliru. Ya. Jadi pada waktu informasi disampaikan dan informasi itu ditangkap, lalu informasi itu diinterpretasi, ditafsirkan. Nah, dalam proses menginterpretasi informasi ini bisa saja terjadi misunderstanding, ya, pemahaman yang slip atau miss terhadap masalah itu. Faktor juga bisa muncul dari interpretasi yang salah terhadap masalah tadi, ya. Interpretasinya yang salah. Yang pertama tadi informasinya yang tidak memenuhi standar. Yang ketiga itu munculnya kebingungan, ya. Munculnya kebingungan, adanya banyak interpretasi atau tafsir dan menghasilkan kebingungan. Yang kelima atau yang keempat itu terjadinya konfrontasi. Jadi memang ada sebuah kondisi di mana terjadi sebuah keadaan yang bersifat kontraproduktif, gitu. Konfrontasi. Yang kelima, faktor yang bisa menimbulkan masalah ialah persepsi yang salah. Persepsi yang salah. Jadi cara pandang, sudut pandang yang salah. Jangan lupa bahwa pada waktu informasi disampaikan, maka penerima informasi itu tidak berada dalam kondisi kosong dia. Ya. Jadi setiap penerima informasi dia sudah memiliki sebelumnya itu persepsi. Ya. Nah, persepsi yang tidak sesuai dengan informasi itu menghasilkan masalah. Yang keenam adalah sikap yang salah. Persepsi, interpretasi yang salah itu menghasilkan sikap yang salah. Sikap ini lebih konkret, lebih nyata, lebih realistis bagaimana seorang memberikan sikap terhadap informasi itu.
Yang ketujuh, adanya ketidakmampuan memperoleh jawaban yang semestinya. Jadi kalau sudah terjadi persepsi salah dan menimbulkan sikap yang salah, maka kalau terjadi di mana tidak ada jawaban yang proporsional, yang benar, itu bisa menimbulkan masalah. Yang kedelapan adalah kebutuhan yang tidak terpuaskan. Ya, ini masalah pemuasan, kebutuhan yang tidak terpuaskan. Nah, itu setidaknya ada 8 faktor-faktor atau 8 faktor yang bisa menyebabkan terjadinya atau munculnya masalah di dalam dinamika kerja organisasi. Nah, berikutnya itu ialah selain faktor-faktor yang menimbulkan masalah, yang dikaitkan dengan masalah ialah tipe-tipe atau jenis-jenis masalah. Ya, jenis-jenis masalah. Nah, ini ada 7 jenis masalah yang bisa dikategorikan, dikelompokkan di dalam munculnya masalah dalam organisasi. Yang pertama itu adalah terkait dengan ide-ide yang tidak selaras. Jadi ide yang tidak selaras. Jadi berkaitan dengan persepsi, itu juga ada kaitannya dengan ide-ide. Kalau ide-ide tidak selaras, itu bisa menimbulkan masalah. Yang kedua itu benda-benda. Benda-benda yang tidak sesuai, itu juga bisa menimbulkan masalah. Misalnya tempat kerja dan lingkungan tempat kerja, ya, sarana-sarana pendukung yang tidak sesuai, itu juga bisa menimbulkan masalah. Tipe yang ketiga itu adalah orang-orang. Orang-orang, saya kira ini adalah hal yang paling dominan di dalam tipe dominan di dalam permasalahan, muncul masalah ialah orang-orang. Ya. Bagaimana relasi pribadi, lepas pribadi itu menjadi faktor yang sangat menentukan terjadinya masalah. Tipe yang keempat itu adalah waktu yang tidak selaras. Momentumnya tidak tepat, itu juga bisa menimbulkan masalah. Ya, ini masalah misalnya juga bukan hanya masalah waktu dalam pengertian jam, tapi juga waktu dalam pengertian keadaan dan musim, misalnya musim hujan, musim panas dan sebagainya, itu bisa menimbulkan masalah. Yang kelima, tipe yang bisa dianalisa mengenai munculnya masalah adalah pola kepemimpinan yang tidak sesuai dengan kondisi organisasi. Pola kepemimpinan yang tidak sesuai dengan kondisi organisasi. Yang keenam itu adalah masalah moral dan nilai-nilai moral dan spiritualitas. Ini juga ternyata tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena apa? Karena setiap individu, setiap pribadi memiliki nilai-nilai moralitas dan juga spiritualitas yang berbeda. Yang keenam, sebagai orang percaya atau seorang beragama, itu masalah iman. Itu juga salah satu tipe yang bisa dianalisa di dalam munculnya masalah itu. Nah, itu adalah 7 tipe masalah yang bisa muncul di dalam organisasi. Berikutnya berkaitan dengan manajemen konflik atau penyelesaian masalah. Ini dikaitkan dengan sikap terhadap masalah atau sikap terhadap munculnya masalah. Sikap yang pertama adalah sikap masa bodoh. Ya. Sikap masa bodoh atau pasrah dengan keadaan. Situasi ini tidak bisa dihadapi, selalu demikian, selalu terjadi, ya oke lah, gitu ya. Itu adalah sikap masa bodoh terhadap masalah. Sikap yang kedua adalah
sikap yang bertanggung jawab terhadap masalah. Mengingat apa? Mengingat bahwa dibutuhkan pengelolaan yang tepat terhadap konflik atau permasalahan, sehingga masalah itu akan menjadi kondisi yang produktif, bukan keadaan yang bersifat konfrontatif atau bersifat merusak. Ya. Ada beberapa sikap yang perlu ada atau sikap bertanggung jawab yang harus ada dalam mengelola masalah. Antara lain ialah usaha untuk memisahkan, kemampuan untuk memisahkan serta mengidentifikasi masalah. Berusaha memisahkan dan mengidentifikasi masalah. Jadi maksudnya di sini ialah penting sekali yang pertama ini untuk betul-betul mengenali permasalahan itu. Ya. Dan mengidentifikasi masalah itu sebaik mungkin. Usaha sungguh-sungguh untuk menemukan dengan jelas apa penyebab munculnya masalah itu dan masalah apa yang terjadi, penyebabnya apa, ya, dan masalahnya apa, penyebabnya apa dan masalahnya apa. Itu sikap yang pertama, kemampuan untuk memisahkan dan mengidentifikasi masalah. Yang kedua, sikap yang bertanggung jawab ialah usaha untuk dengan sungguh-sungguh membersihkan pikiran sebelum mengatasi masalah. Maksudnya di sini ialah betul-betul berusaha untuk mampu memilah, ya, pikiran-pikiran yang bersifat subjektif atau interest yang bersifat subjektif, personal, sehingga akhirnya permasalahan tidak bisa dilihat dengan jernih. Usaha untuk membersihkan pikiran sebelum mengelola atau mengurus masalah itu. Usaha yang sungguh-sungguh untuk menghilangkan apa yang disebut sebagai ekses negatif. Ya, ekses negatif dari pribadi. Berusaha sungguh-sungguh untuk mengelola praduga negatif. Jadi ini saya kira menjadi penting. Dan justru ini menjadi titik awal yang tidak mudah, ya. Bagaimana menghadapi masalah dengan betul-betul menyadari bahwa pada waktu kita berusaha untuk menyelesaikan masalah, kondisi subjektivitas kita itu memiliki peranan sangat besar untuk menilai, untuk memahami setiap masalah yang muncul itu. Nah, di dalam peradilan ada istilah praduga tak bersalah, gitu ya. Praduga tak bersalah itu artinya sebelum proses peradilan itu harus ditanamkan itu praduga tak bersalah, menganggap bahwa yang dituduh itu tidak memiliki kesalahan, sehingga seluruh proses peradilan bisa berjalan lebih objektif. Sikap yang ketiga dari sikap bertanggung jawab terhadap masalah ialah sikap skeptis. Skeptis itu apa? Skeptis itu adalah sikap meragu-ragukan kebenaran sesuatu. Bersikap skeptis. Jadi satu posisi di mana kita tidak mudah percaya sebelum mengadakan investigasi dengan sangat baik. Tidak mudah percaya sebelum kita mengadakan investigasi secara mendalam, secara baik. Nah, itu maksudnya sikap skeptis itu ya. Jadi tidak mudah percaya. Tapi ada satu sikap betul-betul untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk bisa membangun keobjektifan di dalam menghadapi masalah itu.
Sikap berikutnya yang kelima adalah kemampuan untuk memilah keseluruhan masalah ke dalam bagian-bagian yang kecil yang dapat dikelola. Jadi memilah masalah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih dapat dikelola. Ya. Nah, ini perlu proses pembelajaran dan pengalaman dalam hal ini untuk semacam menguraikan keruwetan atau komplikasi dari kondisi komplikasi, dipilah-pilah masalahnya dan dicoba untuk diselesaikan bagian demi bagian. Ya. Sikap bertanggung jawab yang keenam ialah belajar untuk selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang positif terhadap masalah itu. Belajar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, yang baik, yang positif terhadap masalah itu. Ya. Nah, ini adalah sikap bertanggung jawab yang keenam. Sikap yang ketujuh, mempertimbangkan baik-baik semua bukti yang ditemukan sebagai akar masalah, atau mempertimbangkan dengan baik-baik semua bukti untuk menemukan akar masalah dengan tepat. Ya, mempertimbangkan baik-baik semua bukti untuk menemukan akar masalah dengan tepat. Nah, di dalam ilmu konseling ya, dalam ilmu konseling itu seorang konselor harus bisa membedakan antara core problem dan pseudo problem. Ya, core problem dan pseudo problem. Core problem itu adalah inti permasalahan itu, akar masalahnya, sedang pseudo problem itu adalah gejala-gejala atau petunjuk-petunjuk terhadap masalah itu. Ya. Contoh sederhana misalnya ialah, ya saya bukan orang medis tapi itu pengetahuan umum. Kalau orang sakit kepala, ya, sebetulnya sakit kepala itu sendiri itu ya memang sakit, tapi dia bukan penyakit yang sesungguhnya. Sakit kepala itu hanya sinyal tubuh untuk membimbing orang itu menemukan sakit yang sesungguhnya. Ya. Misalnya orang yang sakit kanker atau TBC atau MAH ya bisa jadi itu sama ya, gejalanya ya, sakit kepala, pusing, sakit kepala atau apa saja ya. Dan sakit kepala ini sebetulnya yang dikatakan sebagai pseudo problem ya. Problem pseudo itu bayangan, problem bayangan ya. Nah, pseudo problem ini bagi seorang ahli medis, dokter, ini bisa menuntun dia itu untuk menemukan masalah yang lebih inti permasalahan itu. Nah, itu maksudnya mempertimbangkan bukti-bukti yang bisa ditemukan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa menemukan akar masalah yang sesungguhnya. Berikutnya itu ialah yang ke-8, menyelidiki semua hal secara rinci. Jadi setelah menerima bukti-bukti tadi diselidiki secara mendalam, secara rinci sekali. Yang ke-9, jangan mengambil sikap tergesa-gesa untuk memberikan solusi akhir. Ya, itu ujung dari semuanya itu supaya tidak terjadi keputusan yang gegabah ya, dalam memberikan solusi akhir itu. Yang ke-10, memilih putusan akhir yang berkenaan dengan penyelesaian masalah atau inti masalah itu. Memilih putusan akhir yang betul-betul berkenaan dengan inti permasalahan.
Yang ke-12, melakukan keputusan dengan konsekuensi yang penuh hikmat. Melakukan keputusan dengan konsekuensi yang penuh hikmat. Ya. Nah, itu adalah beberapa sikap di dalam merespon permasalahan. Sikap yang bertanggung jawab dalam merespon permasalahan. Ya, tentu sekali lagi saudara sekalian, kita semua memang dalam proses belajar untuk hal itu, dan kita juga mengakui bahwa manusia itu memiliki keutuhan dalam dirinya. Dia memiliki respon-respon intelektual, respon-respon emosional, dia punya kemampuan respon-respon spiritual dan macam-macam. Nah, seringkali yang terjadi adalah ketidakseimbangan responsif itu. Mana yang lebih menonjol, seringkali itu menghasilkan sebuah sikap yang belum tentu itu menguntungkan di dalam penyelesaian masalah itu. Nah, itulah sebabnya poin-poin tadi setidaknya itu menolong kita itu untuk belajar dan untuk berproses di dalam hal itu, sehingga diharapkan kita akan semakin mampu dan memahami bagaimana mengelola masalah itu dengan sebenarnya, sehingga masalah yang muncul ini tidak akhirnya menjadi destruktif gitu, tidak menjadi sesuatu yang merusak, tapi menjadi sesuatu yang konstruktif. Sekali lagi, ini betul-betul membutuhkan sebuah komitmen dan juga sebuah kesediaan untuk belajar, sehingga diharapkan permasalahan yang timbul, memang kita tidak mencari-cari masalah, tetapi munculnya masalah memang tidak bisa dihindari di dalam konteks komunitas itu, sehingga itu bisa direspon dengan positif ya. Nah, itu adalah beberapa poin yang sangat penting dikaitkan dengan sikap bertanggung jawab terhadap masalah itu.